Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal tentang membuat laporan dana kas kecil. Oke, kita lihat soalnya terlebih dahulu. Di sini kalian bertindak sebagai tenaga administrasi di sebuah perusahaan. Nama perusahaannya adalah PT Grand Store yang beralamat di Bandung. Ini alamatnya. Kemudian nama pimpinan Anda adalah Bapak Yahya Nugraha. Oke. Kita akan lihat soalnya ya, tentang laporan dana kas kecil atau petty cash dengan menggunakan sistem Impress. Nah, ini soalnya. Oke, baca dulu soalnya. Oke, kemudian lakukan pembukaan sesuai dengan prosedur. Kemudian ketik dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nah, pada kesempatan ini kita akan melakukan pengetikan dengan menggunakan Microsoft Excel pembuatan laporan dana kas kecil. Alat dan bahannya komputer, kertas HVS, kemudian map letter dan lain-lain sebagainya. Ada bukti kas masuk, bukti kas keluar, format pengajuan dana kas kecil. Nah, ini kita lewati dulu. Alur kegiatannya adalah mempersiapkan bahan yang diperlukan, mencatat mencatat transaksi tersebut, menggunakan bukti penerimaan kas dan bukti pengeluaran kas. Kemudian buatlah catatan pembukuan kas kecil dengan menggunakan sistem Impress. Kemudian cetak hasilnya dengan menggunakan kertas A4. Simpan bukti transaksinya pada order yang telah disediakan. Oke, kita akan melakukan pembuatan catatan pembukuan, dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nah, hal ini dilakukan setelah mencatat bukti transaksi pada buku penerimaan dan pengeluaran kas. Jadi, pembuatan pencatatan dengan menggunakan Microsoft Excel ini dilakukan setelah melakukan pencatatan transaksi, ya. Oke, aspek yang dinilai adalah laporan kas kecil, kelengkapannya, ketepatan, kerapihan, kelengkapan pencatatan bukti, ketepatan pencatatan bukti kas, dan terakhir kerapihan pencatatan bukti kas. Yang berikutnya, soalnya. Oke, saudara mengelola dana keuangan setiap bulannya 12 juta. Artinya dana kas yang disediakan ini 12 juta. Oke. Dengan menggunakan sistem Impress. Artinya dalam sebulan itu kas yang diterima adalah 12 juta. Tergantung dari saldo sebelumnya. Misalkan saldo sebelumnya di sini kita lihat ada 1 juta. Oke. Di sini laporan kas kecilnya adalah bulan Februari. Berarti ini saldo bulan sebelumnya itu bulan Januari. Jadi ada saldo bulan Januari 1 juta. Sedangkan dananya adalah kas kecilnya setiap bulannya 12 juta. Nah, berarti kita tidak minta 12 juta. Kita akan mengajukan kurang lebih 11 juta. Karena di sini ada saldo 1 juta gitu. Jadi kita tidak minta 12 juta. Ya. Karena ada saldo 1 juta di bulan Januari 2020-nya. Oke. Di sini ada kode pengeluarannya. Ada 011 konsumsi dan sampai 016 nih. Nah, ini diperhatikan ya kode-kodenya. Nah, berikut adalah bukti-bukti transaksi selama bulan Februari. Oke. Sebelum kita mengetiknya, kita masukkan dulu kategorinya. Yang pertama ini tanggal 1 Februari iklan. Membayar iklan harian. Berarti ini sini, kode songnya 14, 014 kodenya. Kita catat dulu kodenya 014. Yang berikutnya konsumsi, kodenya adalah 011. Atau gini aja,
kita akan masukkan, nah biar gampang. Kalau ini iklan. Nomor 3, pendaftaran seminar. Di sini tidak masuk, makanya kita masukkan dia ke biaya lain-lain. Yang berikutnya tiket. Nah, tiket ini masuk kategori ke transportasi. Yang berikutnya membeli bloknot. Ini buku catatan, berarti masuknya kategori yaitu ATK. Yang berikutnya ongkos transport pengiriman, berarti masuk ke dalam kategorinya transport. Berikutnya membeli 20 buah materai, ini masuknya ATK. Membeli karangan bunga, nah ini masuk ke lain-lain. Berikutnya HPS, ini masuk kategori ATK. Membayar biaya cetak laporan. Biaya cetak laporan, karena laporan berarti ini masuk ke ATK juga. Cetak jilid. Jilid juga masuk ke pembelian ATK. Kemudian pembelian ATK merah. Toko merah. Ini udah jelas masuk kategori ATK. Yang berikutnya makan siang, berarti ini konsumsi. Yang berikutnya air mineral, masuknya kategori konsumsi juga. Makan juga masuk konsumsi. Kemudian servis ini masuk kategori lain-lain. Sewa stand juga sama, masuk kategori lain-lain. Cendera mata juga sama, masuk kategorinya lain-lain. Oke. Kalau sudah kita plotting ini masuk ke transaksi, masuk dalam bentuk akunnya masing-masing. Yang tidak ada sini adalah listrik ya. Kalau yang lainnya sudah ada. Oke. Langkah berikutnya kita akan menginputnya dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Oke, kita buka dulu aplikasi Microsoft Excel-nya. Oke, kita atur jenis kertasnya dulu. Pilih menu page layout, kemudian orientation, pilih landscape. Oke, kemudian kita atur marginnya, klik custom margin. Kemudian pilih marginnya semuanya 1, 1, 1. Sini 1, 1, 1, 1. Oke. 1, 1, 1, 1. Oke, jangan lupa centang. Kemudian klik menu page, tab page. Kertasnya 4. Oke, bentuknya adalah landscape. Oke, kalau sudah klik OK. Oke, langkah pertama kita akan membuat kop suratnya dulu. PT-nya adalah PT Grand Store. Grand Store. Kemudian alamatnya kita buat Jalan Raya Dewi Sartika, KM 25, Bandung. Kemudian telepon atau fax 022 595 0058.
Alamat emailnya grandstore@co.id. Oh, pakai Gmail Gmail. Kalau di Gmail berarti .com aja, atau boleh juga .co.id. Websitenya grandlestore.co.id. Oke. Logonya nanti belakangan aja. Selanjutnya kita akan membuat kolom tanggal. Nah, di sini transaksinya itu yaitu tahun 2020. Oke, transaksinya di sini ya nanti. Nomor urutnya, tanggalnya. Dimulai transaksi dari tanggal berapa. Kita atur yang lainnya dulu. Ini kita lengkap. Kemudian nomor bukti transaksi maksudnya, keterangan, kemudian penerimaan kas, penerimaan uangnya kita geser. Berikutnya pengeluaran. Oke. Nah, baru kita masukkan rekening yang di debit. Oke. Di sini ada beberapa kode akun. Yang pertama itu konsumsi. Kodenya 011. Di sini kemudian 012 itu transportasi. 012 kemudian ATK 013, kemudian abonemen iklan, kodenya 014. Yang berikutnya abonemen listrik 015. Geser lagi. Yang berikutnya lain-lain, kodenya 016. Oke. Kita atur. Ini yang tanggal kita blok, kemudian klik menu home, kita make cell. Yang nomor bukti sama ke bawah, make cell. Ini juga sama make cell. Kemudian ini juga sama di make cell. Kemudian ini juga sama di make cell. Dan ini digeser sampai ujung, make cell juga. Oke, supaya ini bisa ke tengah semuanya, kita pilih middle center. Kita blok, letakkan kursornya di kolom A. Kita tekan Ctrl A 2 kali. Kemudian klik elegant middle sini. Oke, semuanya sudah ke tengah. Kita kecilkan kolom tahunnya. Tanggalnya juga sama kita kecilkan. Oke. Berikutnya kita kasih judul sini. Ya, ini kita kasih jarak dulu. Klik menu insert, kemudian raw 2 kali lagi. Oke, kita kasih judul huruf besar, buku kas kecil, periode Februari 2020. Oke. Nama PT-nya kita blok sampai ujung, sampai kolom lain-lain sini. Klik make cell. Ini juga sama. Alamatnya ini juga sama. Judulnya juga sama. Oke, ini udah sama. Oke. Judulnya kita tebalkan
Nama PT-nya juga sama, tebalkan, ganti ukurannya 16. Oke, kita bikin garis nanti saja. Sekarang kita akan catat semua bukti transaksi berdasarkan tanggal ya. Ini kita blok dulu boleh. Oke, cukup segini. Kita kasih border supaya lebih mudah. Oke. Nah, ini kita coba kecilkan sedikit ya, supaya tidak terlalu keluar garis pembatas ini. Kita akan kecilkan ukuran hurufnya jadi 9. Oke. Kita klik web text. Ini klik. Kemudian kita kecilkan kolom width-nya misalkan 8. Kurang 12. Oke, kita perbesar lagi. Oke, kita buat ke tengah, rata tengah. Kita blok dulu, di blok, klik center. Oke, sudah cukup. Yang ini keterangannya kita tambah. Kurang. Oke. Lagi. Nah, jika ini lewat, kita akan atur di page layout-nya. Presentasinya akan kita ganti. Custom margin. Menu page. Nah, sini 100% kita ganti jadi 60%. 70% dulu. Oke. Oke, udah cukup 70%. Oke. Kita akan mulai. Dimulai dari tahun 2020. Ini Excel dulu. Klik 2 kali Excelnya. Tanggal 1 ya. Berarti ini kita blok dulu sampai sini, buat center. Oke. Ini juga sama. Oke. Nah, ini kita blok dulu angkanya, karena ini bentuknya angka, kita akan ganti bentuknya menjadi accounting. Oke, nanti akan menjadi rupiah. Oke, kita akan catat dulu. Yang pertama ini tanggal 1, ini adalah kas. Masuk ke dalam kategori penerimaan, berarti di soal kita akan lihat saldo bulan Februari, saldo bulan sebelumnya yaitu 1 juta. Kita akan masukkan ke dalam penerimaan. Oke, kurang besar. Kita coba ukurannya kita ganti 12. Oke, kurang ganti 13. Oke. Yang berikutnya masih tanggal 1 juga, bulan Februari. Tanggal 1 Februari. Sini kita Excel Februari. Kemudian teksnya kita ubah. Oke, huruf kapital aja. Februari 2020. Oke. Bukti kasnya kita buat aja bukti kasnya. Bukti pengeluaran, disingkat aja bukti pengeluaran kas kecil.
200. Oke, kita akan mulai dari 200 saja. Bukti pengeluaran kas kecil BPKK. Oke. Yang berikutnya setelah kita menerima saldo, kita akan meminta pengajuan pengisian kas kembali ya. Kita buat pengisian kembali kas kecil. Oke, berapa total jumlahnya? Kita lihat soalnya. Besarnya keuangan setiap bulan untuk mengisi kas kecil adalah 2 juta. Karena saldonya 1 juta, maka pengajuan dana kas kecilnya adalah 11 juta. Oke. Yang berikutnya pada tanggal satu ini B kodenya 201 saja. Mulai ada transaksi untuk membayar iklan. Membayar iklan harian kedaulatan rakyat. Oke. Nah, ini masuk dalam pengeluaran ya. Jumlahnya yaitu sebesar 450.000. Nah, ini masuk ke kodenya 14. Berarti di sini kita akan catat 450.000. Kemudian pada tanggal 2 yaitu konsumsi rapat. Konsumsi rapat sebesar 750.000. Konsumsi berarti letaknya di sini. Yang berikutnya pada tanggal 2 juga ini pendaftaran seminar sebesar 300. Pendaftaran seminar 3 orang sebesar 300.000. Masuk kategori lain-lain. Oke. Masuk kategori lain-lain. Berarti 300. Berikutnya tanggal 3 pembelian tiket perjalanan dinas pimpinan. Oke, jika tidak muat bisa kita klik web text. Berapa jumlahnya perjalanan dinas pimpinan? 750.000. Masuk dalam akun transportasi. Transportasi berarti di sini. Kemudian pada tanggal 4 ada transaksi ongkos transport pengiriman barang. Ongkos transport pengiriman barang sebesar 150.000. Masuk kategori transport. Berikutnya pada tanggal 5 tanggal 4
Tanggal 4 ini tak hapus. Ini tanggal 5. Tanggal 4 pembelian Blue Knot untuk rapat 50 buah. Seharga 15.000. 15.000 per buah. 15.000 per buah dikali 50. Berarti akan kita kalikan dulu. Oh, di sini pendaftaran seminar 3 orang, masing-masing 300. Berarti di sini juga dikali 3. Kita lihat yang tanggal 2. Seminar berarti 900, masing-masing 3. Oke, masing-masing 300 berarti dikali 3 900. Kita ganti di sini, kita edit, ada kesalahan. Kemudian di sini 50 buah dikali 15. Oke, seharga 15.000 per buah. Oke, kita kalikan. Pembelian Blue Knot. Kita coba dulu sini pakai rumus. 15.000 dikali 50 buah. Totalnya 750. Ini kita hapus. Masuk ke dalam ATK. 750. Oke. Kemudian tanggal 5 2 kali ongkos materai 20 buah. Tanggal 5 juga ini Blue Knot 50 buah. Materai pembelian 20. Oke. Di sini harganya 6.000. Kita akan kalikan dulu pakai rumus. 6.000 dikali 20 buah. Berarti 120.000. Ini kita hapus. Ini masuk kategorinya ATK. 120. Kemudian transaksi berikutnya tanggal 8 ada 2 kali. Pembelian karangan bunga. Pembelian karangan bunga sebesar 700.000. Masuk ke lain-lain. Kemudian transaksi pada tanggal 8 ada 2, yang satunya pembelian kertas HPS 10 rim. Oke, kita lihat rumusnya. Bikin rumus dulu. 1 rimnya 45.000 kali 10 sama dengan 45.000 dikali 10 sama dengan 450.000. Oke, rumusnya kita hapus. Masuk ke dalam ATK. Yang berikutnya tanggal 10. Cet laporan tahunan. Sebanyak cetak laporan 50 jilid. Kita lihat harganya 20.000 per jilid. Berarti kita kali 20. 50 dikali 20.000. 1 juta.
Oke, kita hapus. Dia masuk kategori ATK. Oke. Kemudian tanggal 13 cetak dan jilid profil 1 juta. Tanggal 13 cetak dan jilid profil 1 juta. Masuk ke akun ATK. Oke, tanggal 13. Kemudian tanggal 15 ada 2 transaksi, konsumsi dan ATK. Pembelian ATK. Toko merah. Nah, di sini kita rinci dahulu. Jumlahnya adalah 2 rim kertas, 2 rim dikali 45.000. Kemudian kertas lagi 1 rim dikali yang ini 35.000, beda harga. Berikutnya 4 lusin pulpen, 4 lusin dikali 15.000 harganya ini. Kemudian 1 dus spidol, 1 dus harganya 45.000. Oke, kita jumlah dengan menggunakan Excel. Nah, kita buat di sini aja dulu. Sama dengan 2 dikali 45.000. Kemudian 1 kali 35. Kemudian 4 lusin kali 15 sama dengan 4 kali 15. Terakhir spidol 1 kali 45. Oke, kita jumlah sama dengan sum. Ya, total semuanya adalah 230.000. 230.000. Masuk ke ATK. Oke, yang berikutnya transaksi tanggal 15 ini makan siang di Bumbu Desa. Total pengeluarannya 950.000, masuk ke akun konsumsi. Yang berikutnya transaksi pada tanggal 16, pembelian air mineral Aqua. Pembelian air mineral sebesar 120.000. Masuk ke kategori konsumsi, akunnya akun konsumsi. Kemudian pada tanggal 18 Februari transaksi snack makan untuk menjamu tamu. Sebesar 500.000. Masuk ke akun konsumsi.
Kemudian pada tanggal 20 Februari transaksinya yaitu servis mobil dinas. Mobil dinas sebesar 350.000. Masuk ke akunnya lain-lain. Kemudian pada tanggal 21 dan 25, 21 dan 25. Tanggal 21 sewa stand pameran di WNY 800.000. Masuk kategori lain-lain. Kemudian Cendramata Cendramata 5 buah, masing-masing harganya 300.000. Berarti kita buat rumus di sini. Harganya 4.500.000. Oke, kita coba ulang lagi. 5 buah. Oh, 300.000. 5 buah dikali 300.000. 1.500.000. Masuk ke akun lain-lain. Nah, semua bukti transaksi sudah kita input ke dalam Microsoft Excel. Selanjutnya kita akan total, baik itu penerimaan, pengeluaran maupun akunnya. Caranya adalah kita buat sini keterangannya dulu, jumlah kita letakkan di sebelah kanannya. Ini kita perbesar sedikit. Oke, kita bikin rumus yaitu sama dengan sum buka kurung. Nah, kita seleksi dari sini sampai atas, tekan shift, oke, tekan kurung tutup, enter. Oke, total semua kas adalah 12 juta. Oke. Kemudian kita geser sampai sini. Rumusnya. Oke. Nah, berarti di sini ada perhitungan saldo untuk laporan bulan transaksi Februari. Berapa saldonya? Yaitu kita klik sama dengan jumlah kas dikurang pengeluaran, enter. Nah, saldo untuk transaksi bulan Februari sebesar 530.000. Oke, selanjutnya kita akan bubuhi tanda tangan. Diketahui oleh nama pimpinan Anda adalah Bapak Yahya. Yahya Nugraha SEMM. Kasih jarak. Nah, di sini sebagai direktur utama. Kemudian dibuat oleh nama Anda. Siapa pembuatnya? Adalah nama peserta. Oke. Nah, sampai di sini pembuatan laporan petty cash kita sudah selesai. Selanjutnya kita hanya menghiasi laporan saja. Misalkan di sini kita kasih warna, kemudian kita bikin kop suratnya, kita kasih logonya bulat saja seperti ini. Kemudian kita kasih tulisan Grand Store GS, oke, huruf besar. Oke, nah cukup seperti ini aja logonya. Oke,
Kita print view dulu sebelum kita simpan, kita print view. Kita tekan Ctrl P pada keyboard. Oke, ini bentuk laporannya. Sudah bisa kita cetak. Oke, kita cancel saja. Selanjutnya kita simpan. File, save as. Kita simpan di dokumen. Oke, kita save. Oke, sudah selesai laporan pembuatan dana kas kecil dengan menggunakan Microsoft Excel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.